Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia khusus untuk kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang sebuah teks prosedur dengan tema melestarikan warisan budaya Indonesia dengan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengidentifikasi teks prosedur tentang tata cara melakukan sesuatu. Lanjut, pembahasan pertama kita adalah pengertian. Bayangkan 20 tahun lagi, apakah generasi Indonesia masih dapat membatik dan masak rendang? Dari generasi ke generasi, warisan leluhur berupa budaya bangsa diajarkan turun-menurun melalui petunjuk lisan maupun tertulis. Meski tidak sempat mengamati semua produk budaya dan cara membuatnya, tetap dapat dituangkan dalam bentuk teks prosedur. Produk-produk kreasi dan karyamu akan bisa ditularkan dan disebarkan dengan cara menuliskan cara membuat atau melakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan teks petunjuk, panduan atau instruksi. Teks jenis ini membantu kita memahami hal yang belum kita ketahui. Jika membuat teks semacam itu, kita membantu orang lain memahami hal yang belum mereka ketahui, di mana kita sering menjumpai teks prosedur. Mari kita telusuri bersama dalam bab ini. Mengidentifikasi teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat, agar kegiatan dapat secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal. Diperlukan prinsip-prinsip menyajikan teks prosedur. Ada beberapa jenis teks prosedur. Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan sebagai berikut. Berikutnya ada sebuah contoh teks prosedur tentang cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Dan yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh, siku tangan kiri hampir lurus, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Yang keempat, pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak horizontal, tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Yang keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Contoh berikutnya ada cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahannya antara lain 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm, 600 cc air. Langkah-langkahnya antara lain
1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Dan yang ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Yang keempat, rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Dan yang kelima, minum selagi hangat. Contoh yang ketiga, ada cara melakukan gerakan tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan berikut. Yang pertama, putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat. Kaki kanan agak maju sedikit. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. Yang keempat, gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri, ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. Yang kelima, ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. Yang keenam, gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang. Dengan belajar tarian ini kita belajar mewarisi budaya leluhur bangsa kita. Selamat berlatih. Dari hasil identifikasi contoh-contoh teks di atas, maka ditemukan bahwa tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemeriksa dapat secara tepat akan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Ciri bahasa yang digunakan kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Penggunaan kata dengan ukuran akurat seperti seperempat tepung, 5 buah rimpang kunyit ya. Kemudian menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas seperti rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang terakhir, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips ya. Kesimpulan daripada materi tentang teks prosedur ini adalah bahwa teks prosedur dapat dijadikan sebagai media untuk mewariskan kebudayaan leluhur kita. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita amat sangat mencintai khasanah tradisional kita ya, terutama di berbagai segi aspek, tidak hanya dari segi aspek budaya tetapi juga produktivitas kita ya. Maka dengan itu menulislah teks prosedur karena akan membantu orang lain untuk melakukan sesuatu. Lebih dari itu, teks prosedur juga akan membantu seseorang untuk mengerjakan atau membuat sesuatu dengan hasil yang maksimal karena telah disampaikan secara runtut dan jelas.
Mungkin sekian video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.